saya kan menyimak tuh mulai dari nyebutin nama imam, Iya. langsung tuh buka Tulis namanya. gitu Iya. ya. Terus Ya kadang juga suka bohong ya. iya. Misalkan subuhnya kelewat nih, checklist aja Iya. gitu. Akhirnya Konsistensi tuh. Betul. Karena kalau sehari aja ke skip bisa lupa tuh. itu nama imamnya terus di sejadah. Sampai sekarang di sajadah itu masih ada nama imamnya. Rusuh Mas May. Setuju. Ngantri gitu 30 orang. Mungkin itu salah satu alasan kenapa buku itu dihapuskan. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya ada Mas Angga Lipti Pertama. di Guru Kreatif. Tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap. Aduh. Alhamdulillah kita nih. Gini masih gitu ya. Ya udah ntar bikin lagi lah. Olah, puasa ntar. Puasa. Ya. Alhamdulillah kita akhirnya Kita mau ucapin dulu selamat menjalankan ibadah puasa untuk Mas Guru, Mbak Guru di rumah, Ya. ayah bunda, bener banget. dan siapapun. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan ya. Lemes banget sih baru puasa berapa hari. Ini biar menjiwai. Nih Ramadan nih kita bahas apa nih Mas Mahendra ini? Saya sebenarnya pengen punya sebuah keresahan menarik nih Mas Angga. Apa tuh? Kayaknya kita nggak jauh-jauh Mau amat libur lah ya. sebulan kayak zaman dulu. Oh bukan. Itu bener juga ya. Tapi ada salah satu yang ngomongin tentang metode waktu di bulan Ramadan itu ada buku. Ingat nggak Mas Angga? Buku agenda. agenda Ramadan Iya. yang kita disuruh nulis sudah sholat zuhur apa belum, masa belum, minta tanda tangan imam, nulis temanya, dan ceramah. Iya, ceramahnya apa aja yang Ya dibahas. ingat. Tapi udah nggak berlaku kan itu ya? Iya, saya penasaran kenapa itu nggak dimunculin lagi. Oke. Kayaknya itu sebenarnya kalau saya pikir-pikir kayaknya bagus deh. Tapi kita mungkin bahas dulu nih sebenarnya kalau kita telaah tujuan bikin itu apa sih kalau kita kaitkan dengan ilmu pendidikan kira-kira. Nah, karena Mas Angga adalah seniman pembelajaran. Cocok nih. Iya. Kayak Mas Angga sebagai narasumber ya. Iya. Enggak gitu kan harusnya konsepnya gitu ya. Jadi kayak ada narasumber. Enggak. Sekalian saya undang jadi guru idola gimana? Iya itu Mas Angga. Boleh. Kita diskusi ya. Maksudnya pasti kan ada tujuannya Mas May. Buku agenda Ramadan itu di zaman dulu dibuat. Jadi ini buat Mas Guru dan Mbak Guru yang atau siapapun yang belum pernah mengalami. Mungkin masih ada guru-guru muda yang tidak sempat mengalami. Jadi di zaman Mas Mahe dulu. Wah, seolahnya saya yang tua. Di zaman Mas Mahe sekolah dulu gitu ya. Di tahun 90-an ketika kurikulum 1994 saya nggak hafal. Di kurikulum 1994 itu jadi kalau Ramadan semua siswa tuh dikasih buku. Dicetak tuh massal tuh. Orang punya satu. Saya lupa judul lengkapnya apa, tapi semacam agenda gitu. Jadi setiap siswa harus ada form checklist. Nah, bahasa kerennya form checklist tuh di situ tuh. Iya kan ya? Yeah. Ada form checklistnya bahwa sudah sholat subuh kita checklist, sholat zuhur checklist, tadarus Al-Qur'an checklist, tarawih checklist. Bahkan kita harus merangkum ceramah. Dan mencatat nama imam dan siapa penceramahnya. Betul. Gitu. Nah, tapi saya nggak tahu di tahun berapa buku agenda itu sudah mulai ditiadakan lagi gitu. Jadi anak-anak ya tidak akrab lagi dengan hal itu. Nah, yang menariknya adalah setelah diskusi sama Mas Mahe, ini jangan-jangan ada maksudnya nih ketika buku itu diadakan. Diadakan gitu dah. Kalau kita tarik dengan teori pembelajaran Mas Mahe, itu kan sebenarnya semacam ini ya buku itu masuk ke aktivitas belajar gitu. Iya, itu masuk ke gamifikasi nggak sih Mas Angga? Di zaman itu buku itu belum berarti karena tidak ada unsur gamenya. Oh iya. Tapi itu jadi semacam buku lembar kerja siswa atau form checklist tadi itu. Form checklist yang dilakukan oleh seorang peserta belajar. Mas May pernah nggak ngalamin di perusahaan gitu ketika misalkan ada seorang karyawan yang mau promosi, terus dia harus mentoring dengan atasannya. Itu kan atasannya punya form checklist. Apakah nih dia sudah menguasai materi apa, tentang komunikasinya bagus atau tidak, kepemimpinannya bagus. Itu kan mirip tuh sebenarnya. Jadi kalau menurut saya tujuan utamanya tuh buku itu dibuat gitu ya untuk membuat menjaga aktivitas siswa agar selama 1 bulan itu masih dalam koridor pembelajaran gitu, dijagain Mas Mahe. Dan saya pikir juga sebenarnya kalau saya pribadi kalau saya dari sudut pandang siswa Mas Angga, dari ketika saya mengisi itu, memang ada sedikit unsur paksaan. Tapi saya pribadi merasa bahwa
dengan begitu akhirnya saya menyimak ya para khotib berbicara ketika lagi sholat Jumat nih. Saya akan menyimak tuh mulai dari nyebutin nama imam, langsung tuh buka tulis namanya. Gitu ya. Terus kemudian ketika tapi ketika lagi sholat Jumatnya saya nyatet. Nah ini jadi masalah sebenarnya. Ya plus minus lah. Tapi intinya saya jadi belajar sesuatu. Tapi menurut saya buku itu jadi ini Mas Mahe, jadi alat kontrol pembelajarannya. Iya setuju. Iya jadi diintegrasikan dalam sebuah proses pembelajaran bahwa bulan Ramadan ini juga menjadi suatu agenda dalam kurikulum besar gitu Mas Mahe. Itu kan ya yang menurut saya menjadi poin besarnya adalah ini ada Ramadan nih. Ramadan ini adalah tempatnya untuk mendidik dan membiasakan sebuah value kepada siswa untuk paling minim adalah sholat 5 waktu. Iya. Membiasakan diri tadarusan. Nah, buku tadi itu sebagai alat kontrol itu Mas Maya yang terintegrasi. Jadi terpaksa tadi kalau nggak dipaksa, betul. Ya mungkin nggak dikerjain. Walaupun pada kenyataannya pas kita dulu, ya kadang juga suka bohong ya. Misalnya kan subuhnya kelewat nih, checklist aja gitu. Akhirnya 1 bulan ya ke checklist semua, tapi nggak tahu yang bohongnya berapa gitu. Betul. Malu soalnya kan kalau misalnya di malu sama teman kalau ya banyak bolongnya. Ya puasanya jebol 3 gitu. Bener. Akhirnya ya beberapa harusnya kita akhirnya ya bohong gitu di zaman itu. Yang saya penasaran Mas Angga, itu kan berarti kalau kita bicara kurikulum berarti itu masuknya jangan-jangan ke dalam kategori kurikulumnya pendidikan agama Islam. Mungkin ya, walaupun saya nggak melihat ada semacam keterkaitan. Ibaratnya hubungan langsung, yang ibaratnya hasil buku itu akan masuk ke dalam perhitungan nilai agama Islam. Tidak kayaknya. Enggak sih, benar. Tapi kalau saya lebih melihat dia semacam kayak hidden kurikulum gitu loh Mas Mae. Apa sih kurikulum yang ekstra begitu. Ekstra kurikulum yang mumpung di bulan Ramadan gitu. Ini kita paksakan untuk menanamkan pendidikan agama di situ. Iya. Gitu. Dan akhirnya dengan sendirinya tanpa sadar kita menjadi terbiasa. Betul. Akan selalu bawa kemana-mana tuh buku. Betul. Terus kemudian habis sholat langsung checklist. Betul. Dan kita berusaha untuk jaga konsistensi tuh. Betul. Karena kalau sehari aja ke skip bisa lupa tuh. Nah, kemarin siapa ya? Betul. Terus tanya cari teman kita yang deket. Betul. Imam siapa? Saya paling inget dulu pernah lupa bawa bukunya. Itu nama imamnya terus di sejadah. Sampai sekarang di sejadah itu masih ada nama imamnya. Iya. Saking takut lupa nama Kiai Haji siapa gitu imamnya dulu gitu. Nah tapi Mas Mahe, nggak tahu saya pernah menemukan di beberapa sekolah Islam, sekolah Islam terpadu ataupun sekolah Islam swasta gitu ya, yang menerapkan yang menurut saya mirip-mirip. Begitu. Bahkan bukan cuma Ramadan, setiap hari ada semacam jurnal aktivitasnya. Tempat anaknya Mas Angga? Ada. Jadi apakah sholat zuhur, sholat setiap hari ada, kita harus mengisi. Mas Angga boleh di-share tuh, kayaknya menarik tuh. Saya mau deh buat lihat. Nanti kalau saya rekomendasikan ke sekolah anak saya. Jadi nanti saya coba dokumennya ada. Jadi dia punya semacam buku aktivitas harian. Apakah sholat dari sholat 5 waktu, baca Al-Qur'annya, sampai kalau nggak salah aktivitas baik yang dilakukan dan semacam itu. Saya lupa isinya. Nanti coba saya carikan di rumah. Iya. Dan mungkin bisa jadi itu juga berlaku di beberapa sekolah lain gitu, nggak cuma di tempat anak saya sekolah gitu. Dan saya mikirnya soalnya contoh lah, misalnya anggaplah kalau bikin buku butuh biaya. Saya mikir kalau itu saya mau coba ajukan ke sekolah gitu sebagai tambahan tadi ekstra kurikulum, di mana bikin aja ke Google Form lah. Saya ajukan, saya bikin Google Form di mana setiap siswa tuh sholat duha misalnya gitu. Sholat zuhur oke lah, wajib semua yang wajib. Kayaknya anak saya mudah gitu ya. Tapi untuk contoh bicara konsistensi sholat duha, itu kadang-kadang dia mood, kadang nggak mood. Ya saya nggak paksain karena namanya sunnah ya. Saya coba pelan-pelan gitu ya. Nah saya pengen tuh kalau kadang anak saya itu kalau dilaporkan, kalau ada penugasan itu lebih semangat. Nah itu kayaknya asik tuh. Betul. Dan satu poin lagi yang sekarang nih, bukan yang maksudnya satu poin lagi yang bisa kita ambil ibrohnya gitu. Masya Allah. Yang kita bisa ambil hikmahnya dari penerapan metode seperti itu adalah integritas Mas Mahe. Iya. Di saat kita membiarkan seorang siswa mengisikan sendiri aktivitas dia, itu kan pilihannya adalah jujur atau tidak gitu. Ya, atau bisa minimalisir dengan foto misalnya. Foto. Iya betul. Ataupun tanpa bukti pun di situ kita mengajarkan sisi integritas.
bebas jadinya. Pak Guru seperti yang tadi saya ceritakan di form anak saya gitu. Itu tidak dikontrol secara secara intensif gitu. Tapi di situ mengajarkan untuk membiasakan harus dipaksa dan menuliskannya pun dengan penuh integritas. Jadi ya mau bohong mau apa ya itu kembali lagi ke masing-masing gitu. Dan di situ harus ada tanda tangan orang tuanya. Oke. Jadi kalaupun bohong yang dosa orang tuanya mungkin seperti itu. Itu bagus ya. Iya. Jadi ya di situ ada proses pembangunan karakter juga Mas May harusnya Mas May. Betul. Nah, cuman kalau untuk yang agenda Ramadan tadi gitu ya walaupun sebelum ke sana Mas May setuju nggak kalau agenda Ramadan itu diberlakukan lagi? Setuju. Saya pribadi. Termasuk orang yang setuju ya. Saya pun begitu gitu. Maksudnya, kenapa tidak diberlakukan lagi? Betul. Kalau memang sekolahnya bukan sekolah Islam yang menggunakan buku kegiatan seperti yang tadi saya ceritakan yang setiap hari bahkan gitu ya. Paling tidak misalkan sekolah umum gitu ataupun sekolah bukan Islam gitu bisa memberlakukan ini ketika Ramadan gitu. Betul. Lebih concern gitu, lebih itu kan juga bagian dari menyambut gitu ya, menyambut momentum event Ramadan ini gitu event kan. Yang luar biasa. Nah, cuman ketika itu pun harus dilaksanakan kembali ada satu yang ingin saya kritisi Mas May. Apa tuh? Gak usah minta tanda tangan imam. Wah, rusuh Mas May. Setuju. Ngantri gitu 30 orang. Mungkin itu salah satu alasan kenapa buku itu dihapuskan. Setiap selesai sholat tarawih, imam gak boleh pulang ngeladenin bocil-bocil minta tanda tangan. Itu kan PR. Menurut saya sih bagian itu ya gak perlu. Setuju banget sih. Saya lupa di bagian itu loh. Sampai lupa. Kita harus minta tanda tangan imam. Ya gak perlu lah kalau kayak gitu. Dan gimana ngeceknya juga itu tanda tangan siapa kan sebenarnya. Betul. Nah akhirnya kembali lagi ke konsepnya, konsep integritas, pembangunan karakter kejujurannya. Gak perlu minta tanda tangan imam, cukup dia menuliskan saja. Dan orang tua aja yang meng-cross check gitu. Betul. Ya lagi-lagi kan kalau kita bicara tentang ini kan bicara tentang pembiasaan, kemudian pembentukan karakter, salah satunya integritas, dia membiasakan ketekunan, kedisiplinan untuk melakukan sebuah aktivitas, salah satunya ibadah gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara konteks ini jangan-jangan ini bisa diterapkan di berbagai mata pelajaran. Betul. Contoh, Mas Angga nih sedikit cerita nih di kantor saya Mas Angga. Itu kemarin ada event namanya intinya gini, kita olahraga bareng lah secara virtual itu di track pakai salah satu aplikasi. Nah, saya pikir contoh misalnya dikaitkan sama materi pendidikan jasmani gitu ya, apalah nama sekarang. Kayaknya bisa tuh dibiasakan untuk misalnya melakukan aktivitas pagi itu pemanasan 10 menit misalnya 5 menit saja. Itu menjadi sebuah kebiasaan menarik jangan-jangan dan menjadi sebuah karakter yang baik. Dan sebenarnya hal yang Mas May katakan tadi itu sebenarnya sudah berlaku dari zaman kita dulu. Pernah dulu saya nggak tahu kalau ini. Pernah ingat nggak waktu dulu kita setiap itu selalu ditanya sarapannya apa? Saya lupa. Tidur jam berapa? Emang ada bukunya? Nggak ada bukunya, tapi ini masuk ke dalam sebuah proses pembelajaran yang setiap siswa dikontrol nih ketika belajar tentang 4 sehat 5 sempurna misalkan. Sarapannya apa gitu. Terus tidurnya jam berapa? Dikaitkan sama materi. Dan saya lupa ya ada buku agendanya atau tidak gitu. Tapi sebenarnya konsep-konsep ini memang sudah berlaku lama gitu dan bisa diintegrasikan di semua mata pelajaran apapun sebenarnya gitu. Asik sih sebenarnya kalau betul dan itu salah satu bagian dari metode pembelajaran ya gitu. Dan tapi kita juga penasaran juga nanti mungkin Mas dan Mbak Guru atau para orang tua gitu, Mas dan Mbak Guru, Mas dan Mbak orang tua. Ayah bunda. Apa sih Mas dan Mbak? Ayah bunda. Iya, setuju gak sih, pengen tahu dong komentarnya, boleh diketik gitu ya. Kira-kira kalau ini dilakukan itu menjadi nilai plus atau malah ada sisi negatifnya? Kita pengen diskusi nih. Betul. Tapi kalau menurut kami kayaknya perlu. Bagus sebenarnya. Kenapa harus dihapuskan? Mungkin dihapuskan karena tadi itu minta tanda tangan imam terganggu sebenarnya, bikin chaos masjid. Mungkin imam langsung lapor ke MUI. Iya, nih nggak bisa nih kayak gini nih gitu. Akhirnya bukunya dihilangin gitu. Atau juga mungkin soal dana cetak dan lain-lain gitu kita nggak tahu. Kan butuh kos besar kan itu kan. Oh iya juga. Satu Indonesia loh. Setiap siswa. Oke, iya bener. Itu bayar nggak sih waktu itu kita? Kita nggak bayar. Setahu saya nggak bayar ya. Tapi nggak tahu apa sudah include dengan bayaran sekolah nggak tahu ya. Biasanya kan include ya kalau gitu ya. Saya nggak tahu. Bahkan itu pasti jutaan eksemplar dicetaknya. Banyak. Anggaplah satu kelas ada. Kalau di kelas saya itu sekitar 40-an. Kalau negeri 40. Iya. Berarti kan kali 6 kalau SD. Iya. Ya tapi itu sebatas ide diskusi kami saja gitu ya, sebatas
cara berpandang kami gitu ya. Siapa tahu. Kayaknya seru kalau buku itu ada lagi karena melihat kebermanfaatannya, bahkan kita kaitkan dengan teori pembelajaran, oh ya nyambung gitu. Oh ya bisa dimanfaatkan. Gitu. Jangan-jangan nanti mungkin dari obrolan ini mungkin nggak bentuk buku tapi aplikasi. Bisa jadi Keren aplikasi. banget. Mungkin Mas Menteri bisa mewujudkan ya, atau Kementerian Agama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan agama di Indonesia betul, gitu ya. Yes. Oke, itu aja dulu, nggak usah panjang-panjang. Kalau puasa kita agak save dulu energinya gitu ya, biar tarawehnya kuat banyak. Silakan ditutup. Semoga dari obrolan kita ini bisa memberikan manfaat buat Mas dan Mbak Guru yang mau berikan komentar atau mau ada hal yang perlu kita diskusikan atau ada tema yang perlu kita bahas misalnya gitu ya. Jangan ragu untuk tulis di komen, masukan kritik buat kita juga sangat kami butuhkan. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik like, share, komen, kemudian aktifkan loncengnya, kemudian juga follow beberapa media sosial kita. Apa aja Mas Angga? Instagram, Guru Kreatif _ID. Siap, Facebook Guru Kreatif ID. Siap. Spotify Guru Kreatif ID. Siap. Dan menyusul Clubhouse. Makin merambah kita. Ya. Luar biasa. Semoga jadi manfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.